sangat krusial sekali bagi kepengurusan masjid. Masjid jadi tahu apa yang nanti yang akan dilakukan. Karena kebanyakan pengurus masjid baru atau pengurus masjid yang terpilih baru, ketika ditanya program kerjanya apa Pak nanti selama menjadi pengurus masjid, kebanyakan jawabannya melanjutkan program yang sudah ada. Gak ada inisiatif program-program baru untuk jamaah, itu gak ada. Merasanya program yang lama itu sudah berjalan dan baik. Padahal kebutuhannya masyarakat pasti berkembang. Poinnya tadi, ketika kita melihat sensus jamaah masjid yang seperti ini, polanya nanti kegiatan kita akan seperti apa? Mungkin terlihat simpel tadi ketika kita menanyakan golongan darahnya apa Pak? Oh, golongan darahnya ada yang A, ada yang B, ada yang O, ada yang AB. Jauh kalian kita punya database golongan darah jamaah. Tujuannya apa? Jauh kalian itu kita punya kesatuan relawan donor darah. Bukan relawan donor darah yang kerjasama dengan PMI yang 2 atau 3 bulan sekali itu donor darah bersama-sama, itu enggak. Tapi kita relawan donor darah 24 jam. Jadi misalnya saya, istri saya melahirkan pendarahan butuh transfusi darah A gitu ya. Saya tinggal lapor Masjid Jokarya, Mas, saya butuh transfusi donor darah golongan darah A. Bisa enggak? Nanti dari Masjid Jokarya membukakan database golongan darah A. Nanti dihubungi jamaah-jamaah ini yang golongan darah A yang sekiranya belum melakukan donor darah 2 atau 3 bulan ke belakang, siapa saja nanti jam 3 sore atau jam 6 sore akan ada transfusi darah untuk istrinya Mas Gali. Jadi itu kegiatan yang sederhana, tapi itu melibatkan jamaah agar jamaah merasa memiliki masjid. Tapi tujuan besar lainnya adalah memastikan saudara kita mendapatkan darah dari saudara kita yang lain. Jadi saudara muslim mendapatkan darah dari saudara muslim. Selama ini kita tidak pernah tahu gitu kan, darahnya siapa yang masuk ke darah kita ketika ada transfusi darah gitu. Nah, kalau di kami kita berusaha itu mengkampanyekannya seperti itu. Makanya kami bukan relawan donor darah yang kerjasama dengan PMI, tapi kita on call 24 jam. Itu baru dari satu poin golongan darah. Tadi ketika kami menanyakan pengeluarannya berapa, itu kesannya hanya bercanda gitu ya, atau pendapatannya berapa dalam 1 bulan. Tapi itu tadi kita bisa memilah mana mustahik, mana muzaki, siapa yang wajib disantuni, diberi zakat. Atau ketika ada kolom kepala keluarga, kolom istri, kolom anak gitu, oh ternyata kok kepala keluarganya kok namanya nama ibu, atau jangan-jangan beliau ini bunda yatim. Bagaimana Jokaryan menyalurkan program ini, program pendidikan untuk anak-anak yatimnya gitu ya, atau santunan untuk bunda-bunda yatim yang nantinya pengennya kan mandiri seperti itu. Kadang-kadang ada bunda yatim yang tidak mau disantuni atau seperti apa. Nah, bagaimana kita mengangkat martabat beliau-beliau ini? Kita ada santunan seperti itu, program-program itu. Jadi pengurus masjid itu membuat program untuk jamaah atau membuat program masjid selama 3-4 tahun ke depan itu menyesuaikan dengan isian sensus jamaah masjidnya tadi. Tujuannya apa? Agar program masjid ini bisa langsung berdampak kepada jamaah masjid. Kalau kegiatan kita misalnya ya, kalau pengajian memang perlu gitu ya, tapi pengajian yang tujuannya nanti untuk kelompok-kelompok usia agar tepat sasaran. Kalau pengajiannya tidak tepat sasaran, kadang-kadang kita melaksanakan pengajian tafsir Al-Quran yang itu membahas terkait zakat, tapi yang datang para mustahik gitu ya, bahkan nggak tepat sasaran gitu ya. Bapak-bapak, zakat itu bisa dihitung haulnya, bisa dihitung hisabnya, tapi disampaikan kepada para duafa, para fakir gitu, ya nggak tepat sasaran, karena yang disasar harusnya para muzaki. Nah, di kami kita membuat itu ya.
bukan menggolong-golongkan, tapi kita mengkotakkan agar program-program kita tepat sasaran. Seperti itu. Di Jogokarian, kegiatan-kegiatan masjid itu disesuaikan dengan kebutuhannya jamaah. Kami sebagai pengurus Masjid Jogokarian, kita punya rumusan itu S sama dengan F plus K. Sikap ditentukan fungsi plus kepentingan. Sikap jamaah terhadap masjid itu ditentukan dua hal, fungsi plus kepentingan. Bagaimana kita memfungsikan jamaah masjidnya, atau bagaimana kita mengakomodir si jamaah masjid ini, plus bagaimana kita memenuhi kepentingan atau kebutuhannya jamaah masjid. Jadi kita bisa melihat gitu ya, pekerjaan-pekerjaannya jamaah masjid kita itu ternyata banyak. Ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya pedagang, ada yang guru, ada yang PNS. Nah, bagaimana kita memfungsikan profesi-profesi itu? Kadang-kadang kita beranggapan sing ngurusi masjid iki sing iso adzan, sing iso khotbah, sing iso ceramah baik, sing liyane ya dadi pengikut baik. Nah, kalau di Masjid Jogokarian, potensi-potensi itu ya kita masukkan ke dalam biru-biru yang sesuai kemampuan mereka. Kita di sini ada dokter, ada tenaga medis yang lainnya, ada yang profesinya suster, perawat. Dan kita ada namanya biro layanan kesehatan masjid. Jadi kita pelaksanaan kesehatannya itu langsung ditangani oleh dokter. Kalau bayar biaya duduk dokter ya mahal, tapi karena kita punya jamaah yang profesinya dokter dan beliau mewakafkan profesinya, ya kita nggak bayar, bahkan kita bisa memberikan layanan gratis. Tapi jangan dipikir nanti saya jatuh dari tangga patah tulang gitu ya dibawa ke Jogokarian gitu ya nggak bisa ditulungi kalau di Jogokarian, tapi ya nanti paling dibawa pakai ambulan ke Jogokarian ke rumah sakit gitu. Tapi kalau di Jogokarian layanan kesehatannya itu sifatnya preventif. Nah, ini yang disukai bapak-bapak ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Ada layanan tensi darah, ada cek asam urat, cek gula darah. Jadi sifatnya preventif, nanti bisa konsultasi langsung dengan dokter. Layanannya dari waktu maghrib sampai dengan jam 8 atau jam 9 malam. Nah, biasanya kan kalau bapak ibu-ibu dan puskesmas kan biasanya bukanya dari pagi cuma sampai siang, sore sudah tutup. Padahal bapak ibu-ibu masih bekerja. Paling enak yang aksesnya mana, akses masjid. Ketika aku balik kerja, mari balik masjid, sisan cek darah, cek tensi. Seperti itu kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Masjid Jogokarian. Jadi kita tidak menutup mata dengan apa profesi-profesi jamaah kita. Sekarang ini fenomena di Indonesia ya, banyak sekali warga kita terjerat dua hal, entah itu diawali dari pinjol dulu baru judol, atau judol dulu baru pinjol. Itu ekonomi masyarakat itu berputarnya di situ ya. Miris, tapi ini juga hal yang menggelitik bagi kita gitu ya. Masyarakat kita itu tidak bisa berkembang ya karena dua hal ini, pinjol sama judol. Nah, di Masjid Jogokarian kita ada satu biro baru namanya Biro Layanan Hukum. Itu yang membersamai jamaah-jamaah kita yang terjerat dua hal itu, pinjol dan judol. Mungkin di tahun 2000 ketika kami memulai manajemen masjid yang baru gitu ya, karena ada profesi pengacara atau profesi teman-teman yang latar belakangnya pendidikannya sarjana hukum, itu belum ada dampaknya, belum terasa ketika kami membuat biro layanan hukum di tahun 2000. Tapi kalau kami membuat biro layanan hukum di tahun 2023 sampai nanti di takbiran 2027, itu akan sangat berguna sekali, bermanfaat sekali. Kita ada layanan klinik, layanan hukum setiap Selasa malam, dan itu diakses banyak orang, bahkan bukan hanya warga Jogokarian, karena mereka pengen curhat lah, entah itu tadi judol atau pinjol atau kebanyakan waris, karena faraid ini ya sensitif gitu Pak. Nek orang kebagian nesu, nek kebagian sidik ya nesu gitu. Pinginnya bagiannya oke. Nah, itu curhat terkait faraid itu yang lebih banyak di situ. Jadi judol, pinjol sama faraid.
Nah, itu salah satu bagaimana kita memfungsikan atau mengakomodir potensi-potensi dari jamaah. Tadi S, F plus K, sikap ditentukan bagaimana kita memfungsikan atau mengakomodir jamaah-jamaah kita. Selanjutnya K, kepentingan atau kebutuhan, bagaimana kita memenuhi kepentingan atau kebutuhannya jamaah. Nah, tadi kita melihat wilayah dakwah kita adalah kampung Jogarian. Kalau kampung berarti warganya heterogen, dari range usianya dari anak-anak sampai lansia ada, dari gendernya juga putra putrinya juga perbandingannya juga sama, terus dari segi ekonominya yang menengah ke atas ada, yang menengah ke bawah banyak gitu ya. Nah, dari situ bagaimana kepentingan kebutuhan yang kita kotak-kotakan tadi bisa terpenuhi. Misalnya dari range usia gitu ya. Nah, dari range usia ini pengajiannya juga kita buat range usianya, Pak. Jadi pengajian itu jarang sekali kita melaksanakan tabligh akbar yang itu pesertanya yang datang dari balita sampai lansia. Kita kebanyakan pengajian kita sesuai usianya. Usia pra-TK sampai kelas 6 SD itu ada namanya pengajian Hamas, bukan Hamas Palestina gitu, tapi Hamas Jogokarian. Hamas itu namanya himpunan anak-anak masjid. Nah, itu ada pengajiannya sendiri. Usia kelas 1 SMP sampai usia pranikah itu namanya remaja masjid Jogokarian. Nah, itu ada pengajiannya sendiri, namanya pengajian malam Rabu, pengajiannya teman-teman remaja masjid. Setelah menikah tidak langsung gabung dengan ibu-ibu bapak yang lansia, tapi ada pengajiannya sendiri juga. Kalau bapak tadi Mersani ada teman-teman naik motor banyak banget pakai kaos hitam-hitam, nah itu namanya teman-teman kurma. Kurma itu keluarga alumni remaja masjid dan bapak-bapak muda. Nah, mereka ngajinya ngaji motoran kayak gitu. Nanti motoran kemana, istirahat, ngaji sambil bagi sosial, bagi sembako dan lain sebagainya. Itu bapak-bapak muda. Ibu-ibu mudanya ada lagi namanya umida, umi muda. Itu pengajiannya beda lagi. Jadi layanannya akan berbeda. Yang sepuh-sepuh namanya IKS, Ikatan Keluarga Sakinah. Karena pengennya kan menuju dari mawaddah warahmah menujunya sakinah. Usia 50 tahun ke atas biasanya kita namanya pengajiannya IKS. Agar apa? Agar ustadz yang mengisi itu bisa menyesuaikan usianya. Kalau di pengajian anak-anak ngisi temanya adalah anak-anak ini amalan-amalan sangu mati ya gitu, mboten cocok, Pak. Tapi kalau ngisi bapak-bapak ibu-ibu yang sepuh-sepuh, bapak ibu-ibu yang sepuh-sepuh, bapak ibu-ibu ngertos boten nabi yang dimakan ikan paus gitu. Lah cilik aku ya ngerti ku jenenge Nabi Yunus gitu. Jadi agar ustadznya yang di depan itu atau pemateri yang mengisi mereka itu bisa menyesuaikan, oh anak-anak berarti temanya ini, oh bapak ibu-ibu temanya ini, atau oh bapak usia produktif, ibu-ibu usia produktif, bagaimana mendidik anak ala Rasulullah seperti itu. Jadi temanya itu bisa disesuaikan range usianya. Itu sesuai kebutuhan range usianya. Terus ya tadi bagaimana kalau dari segi ekonominya yang mustahik nanti pelayanannya seperti apa dari ekonominya ini, entah itu dari kebutuhan ekonominya tadi, terus pendidikan anak-anaknya seperti apa, layanan kesehatannya seperti apa. Masjid Jogokarian berusaha untuk hadir di setiap lini kebutuhannya masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Bu. Jadi dakwahnya Masjid Jogokarian mungkin bisa berdampak seperti ini, bisa sampai ke Sukoharjo, didengar di Sukoharjo yang katanya tadi Pak Hartono juga sudah menerapkan, alhamdulillah sudah menerapkan apa yang dilaksanakan oleh Masjid Jogokarian. Tapi Masjid Jogokarian juga tidak serta-merta langsung
bisa berdampak seperti ini, karena di tahun 60-an ya kita tahu sendiri ya, Sukoharjo sama Jogja kayaknya dampaknya sama. Di tahun 60-an kita ada peristiwa nasional seperti itu. Nah, Jawa Karya juga terdampak. Kayak proses dakwahnya lama sekali sampai sekarang di tahun ke-60-nya Masjid Jawa Karya. Alhamdulillah dari kampung Abangan sekarang Jawa Karya sudah alhamdulillah berubah menjadi kampung yang lebih Islami seperti itu. Kira-kira kurang lebihnya saya memperkenalkan Masjid Jawa Karya seperti itu, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan, saya buka sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Monggo Mas, Bapak, Mbak, Bung Mas kali siap. Monggo, kan betul. Boten kita tutup mau langsung. Ya, salah bukan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kurangnya, datangnya murni itu salah dari saya dan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.